Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya Dio Armanda, yang kedua Rivaldi, yang ketiga Safitna, yang keempat John Sarona, dan yang terakhir adalah Valentiani. Baiklah, di sini kami akan membahas materi kami tentang yang pertama yaitu surplus konsumen, yang kedua surplus produsen, dan yang ketiga adalah efisiensi pasar. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Valentiani. Kepada Valentiani kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Rumus surplus konsumen: 1/2 dikali QE plus P, di mana QE di mana permintaan pada titik equilibrium, di mana permintaan dan penawaran adalah sama. AP sama dengan P max kurang PE. P max harga yang bersedia dibayarkan konsumen. PE harga pada equilibrium, di mana permintaan dan penawaran harga sama. Misalnya untuk air minum di kemasan pelanggan bersedia membayar 10 untuk permen, yang membayarkan yang tertinggi di antara pelanggan lainnya. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar 5, yang merupakan harga yang ditentukan saat permintaan sama dengan penawaran. Harga equilibrium di harga 5 rupiah. Permintaan ada sebanyak 20 permen. Oleh karena itu, surplus yang dinikmati konsumen adalah sebesar 50, sama dengan 1/2 kali 20 kali 10 kurang 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari surplus konsumen. Surplus tertinggi akan terjadi ketika keuntungan ekonomi produsen adalah 0. Sebaliknya, nilainya 0 ketika produsen menerapkan diskriminasi harga tertinggi yang bersedia dibayar seorang individu. Selanjutnya itu ada surplus produsen, atau disebut juga produser surplus. Surplus produser adalah manfaat yang diterima oleh perusahaan ketika harga equilibrium atau harga keseimbangan lebih tinggi daripada harga terendah yang bersedia mereka terima untuk menghasilkan barang tersebut. Harga terendah yang bersedia perusahaan terima merupakan biaya untuk memproduksi unit tambahan biaya marginal. Surplus produsen akan menurun jika terjadinya penurunan harga jual. Sebaliknya, kenaikan harga akan meningkatkan surplus dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapitna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pasar. Konsep efisiensi pasar membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Pasar yang efisiensi adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Efisiensi pasar merupakan seberapa jauh harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya. Sedangkan berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, ketepatan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasar ketersediaan informasi yang tersedia. Berdasarkan distribusi informasi, efisiensi pasar merupakan harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Berdasarkan proses dinamik, efisiensi pasar merupakan harga secara cepat dan penuh mencerminkan semua info yang tersedia. Alasan pasar menjadi efisien. Yang pertama, karena investor adalah penerima harga informasi secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat waktu yang bersamaan, dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang kedua, karena investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan
cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan info tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Alasan pasar menjadi tidak efisien. Yang pertama itu karena terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, karena harga informasi yang mahal dan akses yang tidak seragam. Yang ketiga itu karena info yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Yang keempat atau yang terakhir itu karena investor adalah individual yang luas dan tidak canggih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldi. Untuk efisiensi pasar. 1. Efisiensi pasar secara informasi. Efisiensi pasar bentuk lemah adalah pasar yang harga sekuritasnya sepenuh mencerminkan info masa lalu. 2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat adalah pasar yang harga sekuritasnya penuh mencerminkan semua informasi dipublikasikan. 3. Efisiensi pasar bentuk kuat adalah pasar yang harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan full reflect semua informasi termasuk info privat. 2. Efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar dilihat dari kemampuan, kecanggihan info yang disediakan untuk mengambil keputusan. Pasar yang efisiensi secara informasi belum tentu efisiensi secara keputusan. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.